Saya yakin setiap orang yang ada di dunia ini setelah mereka bekerja pasti suatu saat mereka ingin pensiun. Namun ada banyak juga cara untuk mencapai pensiun. Di episode hari ini saya akan berbagi nih kenapa saya memilih Bitcoin sebagai salah satu kendaraan pensiun saya. Ikuti episode ini hingga habis ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Langsung kita masuk ke episode hari ini. Berbicara soal pensiun, banyak sekali di antara Sobat Pintar yang mungkin yang masih muda yang berpikir, ngapain saya sekarang berpikir soal pensiun? Saya kan masih muda. Tapi di konteks pembicaraan hari ini, saya tidak berfokus kepada pensiun dengan usia yang sudah tua. Yang saya fokuskan adalah financially independent. Maksudnya adalah bebas secara keuangan, yang artinya kita bisa hidup pas-pasan. Pas ingin beli rumah ada duit, pas beli mobil ada duitnya, pas mau jalan-jalan ada juga duitnya. Jadi istilahnya hidupnya sudah berkecukupan tanpa harus memikirkan soal uang lagi ketika hendak melakukan sesuatu, ketika hendak mengkonsumsikan sesuatu. Namun ketika berbicara soal pensiunan, banyak sekali orang lupa bahwa ada satu momok yang sangat penting yang harus kita kenal terlebih dahulu, yaitu inflasi. Di mana inflasi sendiri saya sudah pernah jelaskan di episode sebelumnya. Jadi Sobat Pintar bisa bongkar-bongkar episode sebelumnya juga kalau ingin pelajari lebih dalam mengenai inflasi. Namun di episode hari ini saya akan jelaskan secara singkat apa itu inflasi. Inflasi sendiri pada umumnya adalah kenaikan harga barang dan jasa secara berturut-turut selama 6 bulan terakhir. Jadi istilahnya adalah harga barang naik secara umum. Dengan begitu, kita tahu nih bahwa ada kenaikan harga barang yang bisa aja bukan karena harga barangnya naik, tapi dikarenakan nilai dari mata uang kita yang melemah, di mana ini adalah kecenderungan yang terjadi di seluruh dunia. Bedanya antara satu negara dengan negara lainnya adalah besaran jumlah inflasinya, di mana Indonesia bisa dikatakan inflasinya cukup terkendali dibandingkan mungkin 20 ataupun 30 tahun yang lalu. Saat ini inflasi kita berjalan sekitar 4%-an, jadi bisa saya katakan cukup oke. Walaupun perlu saya akui bahwa inflasi yang terjadi adalah inflasi yang sudah dihitung oleh pemerintah, yang mana ini ada bobot tertentunya atas barang dan jasa, di mana belum tentu kita mengonsumsikan semua barang dan jasa yang ada di dalam bobot ini. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita selalu catat pengeluaran kita. Jadi kita tahu nih inflasi untuk kita sendiri itu sekitar di angka berapaan. Karena sering sekali angka dari pemerintah ini tidak bisa kita gunakan serta-merta untuk perhitungan inflasi dari barang dan jasa yang kita gunakan. Sehingga ini menjadikan angka inflasi pemerintah hanyalah angka yang kurang bisa dimanfaatkan oleh kita. Namun sering sekali dari Sobat Pintar yang mungkin setelah berinvestasi, Sobat Pintar hanya mengharapkan return ataupun tingkat pengembalian yang kecil pula. Dalam hal ini yang lebih awam adalah orang-orang awam akan cenderung lebih memilih deposito saja dan tidak menginvestasikan dananya ke tempat-tempat lainnya ataupun instrumen lainnya. Padahal kalau kita berbicara soal untuk menuju pensiun, ada berbagai instrumen yang bisa membantu kita untuk mencapai pensiun. Misalnya ada saham, ada reksadana, ada properti, tanah, dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali. Namun saya tidak akan menjelaskan satu persatu, karena itu akan memakan waktu yang terlalu lama. Dan di episode hari ini saya hanya akan memberikan berbagai data yang sudah saya kumpul, di mana data ini saya ambil ketika saya melakukan Indonesia Bitcoin Conference, yaitu ini adalah data tanggal 27 Oktober kemarin. Kalau kita hitung mundur, berbagai instrumen yang ada di dunia ini dengan harga yang ada 10 tahun yang lalu, maka kita bisa dapatkan rata-rata kenaikan dari instrumen itu setiap tahunnya. Dimana setelah saya kumpulkan, terdapat angka yang paling kecil yaitu pada angka emas, yaitu rata-rata kenaikan harga emas di angka 0,29% selama 10 tahun terakhir. Artinya bisa dikatakan emas nggak kemana-mana. Dan yang terjadi adalah banyak sekali orang melindungi aset mereka dari inflasi menggunakan emas. Nanti kita akan lihat data dari inflasi kita sendiri. Kemudian data inflasi kita selama 10 tahun terakhir berada di angka 4%-an. Dan di sisi lain, kalau kita lihat nilai tukar USD terhadap rupiah
rata-rata selama 10 tahun terakhir berada di angka 4%-an juga. Sehingga bisa dikatakan kalau kita investasi di emas, maka rata-rata pengembalian setiap tahunnya di angka 5%-an, yang mana saya gabungkan return dari emas dengan return dari mata uang USD. Dikarenakan di Indonesia kalau kita belanja emas kan pakai rupiah. Jadi ini bisa dikatakan kita mendapatkan kenaikan yang cukup sedikit sekali. Sehingga ini bisa membuat kita bisa aja suatu saat kalah dari inflasi. Di sisi lain, saya juga mengambil data-data lainnya, misalnya data sukuk, data ori, data rata-rata kenaikan IHSG. IHSG dalam hal ini bukan sahamnya, tapi saya menggunakan data rata-rata untuk indeksnya, yang mana tidak bisa digunakan serta-merta seperti itu saja, dikarenakan yang kita belikan bukan indeksnya, yang kita belikan sahamnya. Ya bisa dikatakan kalau kita mau menggunakan data sahamnya, ya ini kan agak repot. Nggak mungkin saya ambil data 500 saham atau 600 saham, kemudian saya gabung jadi satu. Kemudian kalau misalnya saya hanya pilih beberapa, bisa aja data fundamental 5 tahun yang lalu kurang bagus dibandingkan data fundamental yang sekarang. Jadi ada banyak sekali faktor yang membuat saya menggunakan angka tersebut. Namun kalau misalnya kita lihat rata-rata kenaikan harga reksadana selama 10 tahun terakhir, itu berada di angka 10 hingga 20%. Sedangkan kalau misalnya kita hendak berinvestasi di obligasi korporasi melalui reksadana tentunya, yaitu berkisar di antara 6%-an hingga 10%-an. Sedangkan kalau kita lihat indeks S&P 500 yang biasanya digunakan sebagai acuan untuk indeks fund yang ada di Amerika Serikat, pertumbuhan rata-ratanya berada di angka 13%-an. Sedangkan instrumen terbaru yaitu Bitcoin bisa memberikan rata-rata return sebanyak 160%-an. Namun kita nggak akan menggunakan angka 160%-an, kita hanya akan gunakan angka sekitar 150%-an nanti. Karena kalau kita gunakan angka yang terlalu besar, ini akan memberikan hasil yang sangat signifikan sekali. Di sisi lain, mungkin banyak sobat pintar yang bertanya, Chris, kalau data properti gimana? Balik lagi, kalau data properti kan ini cukup tersebar. Beda wilayah, beda harganya, beda kenaikannya, beda juga kriteria-kriterianya. Makanya ini saya nggak mau ribetin diri sendiri, silahkan cari sendiri propertinya. Namun pada dasarnya kalau misalnya untuk membeli properti untuk investasi, saya akan lebih cenderung untuk membeli tanah daripada membeli unit rumah ataupun apartemen. Alasannya karena ketika yang sudah dibangun oleh developer akan memarkup harga dari tanahnya dan juga markup harga bangunannya. Jadi bisa dikatakan mereka sudah profit double, kita sendiri yang beli itu belum profit apa-apa. Kita malah harus nunggu lagi beberapa tahun untuk bisa profit. Nah, balik lagi ke pertanyaan utamanya. Apa alasan utama saya memilih Bitcoin? Yang pertama sudah pasti saya katakan karena Bitcoin memberikan return yang paling besar. Namun bukan itu saja, sebenarnya Bitcoin kalau kita telisik lebih jauh, kita pelajari lebih jauh, Bitcoin ini sebenarnya memperbaiki sistem moneter yang ada saat ini, yang mana bisa saya katakan sudah cukup bobrok, di mana setiap negara mencetak uang tanpa ada basis yang jelas lagi. Beda seperti tahun sebelum 70-an, yaitu sebelum era Bretton Woods, di mana setiap pencetakan uang harus didasari oleh cadangan emasnya. Sehingga ini sangat jelas nih, setiap dana yang ada tercetak ataupun berada di sirkulasi, ini ada emasnya. Ini membuat kita menjadi lebih nyaman, yang mana ini sudah nggak ada. Sehingga ini membuat devaluasi gila-gilaan dari mata uang yang ada di seluruh dunia. Jadi bukan hanya Indonesia, tapi juga Amerika dan juga Eropa. Diperkirakan sekitar 4 hingga 5 dekade terakhir, mata uang USD sudah melemah lebih dari 90%-an. Artinya dengan $1 yang sama di 4 hingga 5 dekade yang lalu, kalau digunakan di hari ini, kita hanya bisa mendapatkan 1/100 dari barang ataupun jasa yang kita inginkan. Jadi bisa dikatakan ini adalah hal yang sangat fatal sekali. Bitcoin di sisi lain bisa membantu memperbaiki hal itu, di mana sobat pintar bisa ikuti di episode sebelumnya, yang mana saya sudah buat banyak sekali penjelasan mengenai Bitcoin. Namun hari ini saya nggak akan memberikan perbandingan per instrumen, saya akan berikan datanya saja. Datanya dalam artian saya ingin memberikan gambaran. Kalau misalnya kita berinvestasi di instrumen A, B, dan C dengan return X, Y, dan Z, hasilnya berapa? Jadi kalau berbicara soal investasi nih, saya akan berbicara soal rata-rata pendapatan orang yang ada di Indonesia. Per tahun 2020, rata-rata penghasilan per kapita orang Indonesia itu berada di angka sekitar 3.800-an dolar per kapita. Yang mana ini artinya per 1 tahunnya rata-rata penghasilan orang sekitar 54 jutaan.
Artinya, setiap bulan rata-rata penghasilannya berada di angka 4,5 juta. Ada yang lebih, ada yang kurang juga. Namun kalau kita berbicara soal investasi, yang disarankan oleh Financial Planning Standard Board itu adalah minimal 10% dari penghasilan, yaitu Rp450.000. Namun saya yakin sekali, untuk orang-orang yang berpenghasilan rata-rata 4,5 juta ini, kebanyakan mereka juga akan sangat sulit sekali untuk bisa menyisihkan dana untuk menabung ataupun investasi. Jadi bisa saya katakan ini yang hidupnya benar-benar pas-pasan. Kabar baiknya memang di tahun 2022 nanti UMP kita naik menjadi 4,8 juta untuk Jakarta. Ya sedikit lebih naik. Tapi apakah kenaikan ini memberikan dampak yang banyak? Menurut saya sih nggak akan banyak. Nah, dari gaji 4,5 juta tadi, kita ambil 10%-nya yaitu 450.000. Katakan 450.000 ini masih sulit nih untuk ditabung. Ya sudah, kita turunkan menjadi 250.000, yaitu sekitar Rp10.000 per harinya. Tanyakan nih, bisa nggak nabung sebanyak itu? Nah, kalau bisa, kita buat simulasinya. Dengan menabung hanya Rp250.000 per bulan selama 10 tahun ke depan, maka apabila return ataupun pengembalian dari investasi kita sebanyak 5%, maka hasilnya akan menjadi sekitar 38 jutaan. Sedangkan kalau misalnya 10% menjadi 50 jutaan. Kalau 15% ini menjadi sekitar 68 jutaan. Angka ini menurut saya agak terlalu kecil, dan ini membuat kita sangat tidak mungkin untuk bisa pensiun. Dengan hasil yang seperti ini, saya yakin sobat pintar yang lagi nonton bakal berpikir, kayaknya pensiun hanya tinggal angan-angan. Eits, tenang dulu. Nggak seperti itu. Maka saya akan bagikan 2 tips gimana kita bisa mencapai pensiun dengan cara tersebut. Cara yang pertama tentunya naikkan penghasilan. Dan setiap ada kenaikan penghasilan ini, seluruh kenaikannya akan diinvestasikan. Jadi biasanya 250.000. Jadi kalau misalnya ada kenaikan penghasilan sebanyak 500.000, investasinya menjadi 750.000. Ini tentunya akan mempercepat pencapaian tujuan pensiun kita. Tentunya ini tidak semudah yang saya katakan. Biasanya ketika ada kenaikan penghasilan, jenis makanan yang dipilih juga naik. Gaya hidup juga naik. Jadi ini agak sulit sih memang. Cara yang kedua adalah cari instrumen yang bisa ngasih hasil yang lebih agresif. Nah, dalam 10 tahun terakhir, Bitcoin sudah menunjukkan performanya, di mana Bitcoin sudah pernah menghasilkan rata-rata kenaikan di atas 150%. Katakan deh kita bulatkan ke bawah. Kita ambil kenaikan rata-rata sebanyak 150% per tahunnya. Maka dengan cara yang sama, 250.000 per bulan selama 10 tahun ke depan, kita bisa mendapatkan hasil investasi sebanyak 32 miliar. 32 miliar ini memang mungkin nggak bisa untuk pensiun kita, tapi saya yakin paling tidak kita bisa gunakan untuk memulai usaha baru. Dengan memulai usaha baru, tujuan kita untuk mencapai pensiun menjadi lebih cerah, menjadi lebih terjamin. Sedangkan kalau kita mau gunakan cara yang pertama tadi, naikkan penghasilan, ya bisa-bisa aja. Misalnya cari penghasilan sampingan, misalnya promosi atau naik gaji, ataupun pindah kerja. Tapi ini kan bukan solusi yang sangat mudah gitu loh. Ketika kita hendak pindah kerja, kita kan pasti banyak sekali pertimbangannya. Namun di episode ini saya nggak akan bahas soal yang 3 ini. Kita akan bahas soal yang investasinya aja. Kita akan bahas kalau kita investasi di Bitcoin itu seperti apa. Mungkin di sisi lain sobat pintar juga bertanya, Chris, 150% per tahun kan banyak sekali. Dan ada tahun-tahun tertentu Bitcoin itu kan minus. Gimana nih? Ya udah, gimana kalau kita diskon menjadi hanya kita ambil 50% dibandingkan 150%. Artinya kita hanya ambil sepertiganya saja. Dengan mengambil sepertiga angkanya saja, paling tidak kalau misal kita lakukan hal yang sama selama 10 tahun ke depan, hasil investasinya diprediksi menjadi 400 jutaan. Artinya paling nggak ya untuk buka kedai kecil-kecilan masih bisa. Jadi bisa saya katakan ini sangat memungkinkan untuk kita gunakan sebagai investasi jangka panjang kita. Nah, mungkin ada pertanyaan berikutnya, Chris, Bitcoin itu kan sangat beresiko. Gimana nih? Jadi pilihannya kalau kita ingin berinvestasi di Bitcoin, pilihannya ada 2. Pilihannya yaitu all in, ataupun pilihannya kita hanya alokasi sebagian. Namun saya nggak akan jelaskan di episode hari ini, karena akan terlalu panjang jadinya. Kita akan bahas di episode berikutnya. Jadi sobat pintar ingat subscribe dan like episode hari ini. Jadi untuk menyimpulkan episode hari ini, saya akan simpulkan dengan beberapa kalimat yang sangat singkat.
Ketika kita berbicara pensiun, di konteks hari ini kita bukan berbicara soal pensiun di usia tua, tapi kita berbicara soal bebas secara keuangan. Bebas secara keuangan ini bebas untuk membeli apapun tanpa harus mikir soal duit lagi. Dan ada berbagai cara untuk mencapai pensiun ini. Ada berbagai cara untuk mencapai financial independence ini. Ada yang pakai saham, ada yang pakai reksadana, ada yang pakai indeks, dan sebagainya. Namun, akhirnya saya menetapkan pilihan saya kepada Bitcoin bukan hanya karena returnnya yang bagus, namun juga dikarenakan cara penilaian Bitcoin ini juga cara yang bagus. Dan yang paling penting adalah Bitcoin juga membantu memperbaiki sistem moneter yang sudah ada saat ini, yang mana bisa dikatakan sudah cukup bobrok dan sudah cukup rusak. Ingat, di episode berikutnya kita akan bahas bagaimana ataupun mengapa kita paling tidak harus memiliki Bitcoin di dalam investasi kita. Itu saja episode hari ini. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.